Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi hamdan syakirin bi ni'matillahi fina wa subhanalladzi rahiman majidan wa wadudan. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, sahabat Quran rahimakumullah. Kita bisa berjumpa dalam majelis tentu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Walaupun di tengah pandemi corona yang sedang berlangsung, mudah-mudahan sarana kajian tafsir Anisa online ini bisa sedikit banyak menghadirkan fasilitas kita untuk tetap bertolabul ilmi. Mudah-mudahan dalam sehat dan kemudian Allah menghadirkan perlindungan yang sempurna sampai kita melewati wabah ini dengan insya Allah dengan keselamatan. Salawat dan salam juga semoga tercurah penuh kepada Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan juga orang-orang mukmin yang berusaha untuk terus mengikuti risalahnya dan merindukan sebab-sebab syafaatnya di yaumul qiyamah. Ahwat wa ummahat fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah sampai pada ayat ke-26 sampai ke-28, di mana 3 ayat ini merupakan ayat pamungkas dari keseluruh perbincangan kita dari ayat 1 sampai ke-25. Di dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di dalam tukilan kalimat Ibnu Abbas ya, bahwa di dalam surat An-Nisa ini terdapat 8 ayat yang memiliki hikmah yang luar biasa. Bahkan beliau mengatakan lebih baik dari seluruh benda yang ada di dunia, dari tempat terbitnya sampai tempat tenggelamnya. Dan dari 8 ayat itu diantaranya adalah 3 ayat yang kita akan bahas ini. Yang sebelumnya telah menjadi ayat-ayat yang kita hafalkan dan kita murojaah di setiap awal majelis offline tafsir surat An-Nisa. Ahwat wa humat fillah rahimakumullah. 3 ayat ini juga tentunya secara umum akan berbincang tentang ulasan dan hikmah ditetapkannya hukum-hukum berkeluarga, menikah, kedudukan laki-laki dan perempuan di ayat-ayat sebelumnya, di mana maksud Al-Quran menerangkan dan alasan dan hikmah tersebut tentu agar manusia menjadi tenang dan supaya faidah dari hukum yang telah diterangkan tersebut dapat dipahami dengan sebenar-benarnya. Selain itu pula tentu 3 ayat ini juga menghadirkan upaya untuk menerangkan hikmah dan alasan hukum tersebut hingga bisa diterima oleh manusia dengan penuh kerelaan dan juga kelapangan dada terhadap apa yang menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ya sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita ya, ma faratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsarun. Dan tentunya juga bahwa apa yang ditetapkan Allah tidak lain adalah bagian dari upaya menghadirkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi hamba-hambanya. Ayat yang kita akan bahas berbunyi secara lafaz, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanan ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladzina yattabi'una sahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu ayyuhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Shadaqallahul azim.
dalam ayat-ayat yang Allah sampaikan di 3 ayat sebagai pamungkas perbincangan tentang pernikahan, keluarga, anak, dan kedudukan laki-laki dan perempuan serta hukum-hukumnya, Allah memulai dengan kalimat kehendak di mana Allah sampaikan yuridullahu liyubayyina lakum. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang karunia-Nya yang agung, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kejelasan dan menerangkan kepada kita semua dengan izinnya dan dengan iradahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keluasan dan anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kejelasan dalam hukum-hukum dan perkara syariat yang ditetapkannya, di mana dengannya Allah berharap ada banyak kemudahan bagi makhluknya. Ya, di dalam hukum-hukum tersebut Allah membincangkan perkara yang halal dan juga perkara yang haram, menunjukkan bahwa setiap perkara pasti ditetapkan hukumnya dan menghadirkan juga pembeda antara kemaslahatan dan kemudaratan. Kehendak Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kejelasan tentu tidaklah lain dalam kerangka ihdinas siratal mustaqim, menghadirkan jalan yang lurus yang kemudian menghadirkan sebab kita menyelamatkan seluruh perjalanan kita di dunia maupun di akhirat. Apa saja yang ingin Allah jelaskan di dalam hal ini? Maka yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghadirkan wa yahdiyakum sunanan ladina min qablikum. Allah ingin menghadirkan kepada kita bagian dari hidayah dan contoh-contoh dari keteladanan masa lalu dari kalangan para nabi dan orang-orang soleh pada zaman yang lampau, di mana mereka kemudian menghadirkan seluruh upaya untuk menghadirkan jalan-jalan yang ditempuh dengan penuh kebenaran dan juga menghadirkan pula upaya untuk terus berkhidmat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bagian yang tentu merupakan keyakinan dan keimanan kita juga untuk mengikuti mereka, para nabi, para rasul, dan salafus soleh di dalamnya, di mana kemudian seluruh hukum-hukum Allah diterima dengan kelapangan dada, dengan kebesaran jiwa, dan bahkan mereka merasa cukup terhadap apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita sebagaimana ayatnya disampaikan juga kepada kita semua, Allahu yuridu ayyatuba alaikum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menghadirkan keluasan pengampunan, karena kita ketahui sebagaimana bahasan tafsir di ayat-ayat sebelumnya, hukum pernikahan ini atau hukum-hukum yang berlaku atasnya, berkeluarga, anak, mahar, waris, yang termaktub dalam ayat 1 sampai ke 25 itu turun di Madinah di masa hijrah, sehingga banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang mukmin di sebelum hijrah, yaitu di masa di Mekah, itu mungkin tidak memiliki kesesuaian dengan hukum yang telah diturunkan Allah pada saat mereka di Madinah. Maka kemudian Allah menghadirkan keluasan rahmatnya dengan berkehendak menerima pertaubatan hamba-hambanya, bahwa apa-apa yang telah dilaksanakan atau dilakukan di masa lalu yang tidak sesuai dengan hukum fitrah yang telah Allah tetapkan kepada mereka, maka seluruhnya menjadi bagian yang Allah hadirkan permaafan kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dalam 2 kali atau 2 lafaz yang hampir sama dengan pengulangannya, bahwa Allah yuridul ladina yattabi'una sahawati antamilu mailan azima. Allah selalu juga akan menghadirkan pengampunan kepada kita semua, karena memang secara umum kehendak manusia untuk mengikuti hawa nafsunya begitu luar biasa. Bahkan kadang-kadang mailan azima, mereka
tersesat dengan kesesatan yang amat jauh. Ini yang mungkin tentu menjadi renungan bagi kita semua, sehingga semua hukum-hukum yang telah berjalan dan telah diterangkan Allah dari ayat 1 sampai ke 25 yang telah begitu panjang kita bahas. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak menghadirkan pembelaan terhadap perempuan dan anak, hingga surat ini disebut dengan surat Mustad'afin, ya, surat yang berbincang tentang pihak-pihak yang lemah dan seterusnya, yang mungkin bisa kembali kita segarkan ingatan kita pada pembahasan ayat 1 sampai ke 25. Dan kemudian tentunya ini menjadi bagian yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruang, ya. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala memang amat mengetahui, ya, dengan kealiman dan kehakimannya, dengan pengetahuan dan kebijaksanaannya. Sesungguhnya memang pada akhirnya, ya, tidaklah wa khuliqal insanu dha'ifa, dan tidaklah memang diciptakan manusia itu dalam posisi yang punya sifat lemah. Oleh karena itu Allah terus-menerus bersedia menghadirkan pengampunan dan menerima pertobatan kita dengan pengampunan yang luas, ya. Sehingga hukum-hukum syariat ini tentu bagian yang kita berharap di dalamnya menjadi koridor, menjadi bagian yang pada akhirnya membuat kita punya pedoman untuk terus berada di dalam perjalanan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan juga kepada kita semua dengan kalimatnya yang agung, ya, selain kemudian Allah menerima pertobatan, Allah juga menghendaki untuk menghadirkan keringanan. Ayyuridullahu ayyuhafifa ankum. Dan Allah menghadirkan ruang-ruang keringanan kepada kita, ya, karena memang tidak bisa dihindari bagaimanapun kehendak manusia terhadap syahwatnya selalu ada dalam ruang-ruang yang tidak seringkali juga tidak terkendali di dalam kehidupannya. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada kita semua terhadap apa-apa yang mungkin menjadi bagian yang lemah dari kehidupan kita. Yang pada akhirnya mungkin kalau kita bicara tentang logika bahasa, maka logika khafif ini merupakan lawan dari sakil, ya, rasa berat, ya. Kemudian sedikit berbeda dengan yusra yang menjadi lawan kata dari kata usr. Biasanya penggunaan kata yusra dan usran itu terkait dengan hal-hal yang berbau fisik. Makanya kita mendapatinya di dalam surat Al-Baqarah terkait dengan puasa. Allah menyampaikan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, sementara logika khafif dan sakil itu biasanya ruang perbincangannya pada sisi psikis, ya, kepada sisi jiwa, ketidakmampuan atau kelemahan jiwa menata seluruh perjalanan amalnya hingga terjebak pada ruang-ruang nafsu yang mailan azima, kadang-kadang jatuh kepada kesesatan yang amat jauh, ya. Itu mungkin bisa kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, infiru khifafan wa thiqala. Jadi ini juga berbincang tentang perang yang orang kemudian berangkat dalam keadaan berat dan ringan, bukan dalam persoalan sekedar fisik, tapi bicara tentang psikis. Dan disinilah kemudian rangkuman ayat-ayat Allah ini dihadirkan sebegitu luar biasa, sehingga prinsip kemudahan dalam semua hukum syariat itu berlaku sedemikian fleksibel, ya. Allah yang jelas amat menginginkan kemudahan pada setiap urusan dan syariat yang ditetapkan kepada hamba-hambanya. Dan dari sini tentu kita harus berpijak, ya, bahwa sesungguhnya tidak pernah dalam urusan hukum syariat Allah kemudian hadir bagi kita sesuatu yang memberatkan. Jika kemudian kita melihatnya seolah-olah memberatkan, boleh jadi yang salah adalah persepsi kita, karena di tiap-tiap hikmah dan alasan Allah menentukan syariat, tentu Allahu alimun hakim. Dia adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi amat tidak pantas kalau kemudian kita menganggap apa yang ditetapkan Allah menjadi sesuatu yang memberatkan, apalagi kemudian menjadikannya sesuatu yang tampak menzolimi hamba-hambanya.
Disitulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menghadirkan definisi tentang kelemahan manusia, di mana memang manusia secara umum cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya, dan amarahnya. Dan dalam keadaan seperti ini tentu manusia memerlukan aturan yang mudah dan ringan. Ya, di antara contoh kelemahan manusia adalah di antaranya mereka seringkali tidak mampu menahan nafsu, ya misal kalau laki-laki terhadap perempuan, ya dan seterusnya, ya. Jadi perbincangan kita dari 1 sampai 25 sampai kemudian Allah juga mengharamkan perempuan-perempuan mana yang tidak boleh kamu nikahi, kemudian perbincangan tentang ayat poligami di ayat keempat di surat An-Nisa dan seterusnya, yang kemudian berbincang dengan indah tentang apa yang menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sangat meletakkan azas keadilan, azas kedalaman pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh kelemahan-kelemahan kita sebagai seorang manusia. Sehingga tentu dengan hukum-hukum yang telah berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kita menikmatinya sebagai firman-firman yang agung, kita semua mudah-mudahan mampu menerjemahkan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan cara terbaik, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menuntun dan membimbing kita. Kembali lagi, kalimat yang amat sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan ayat 1 sampai 25 yang telah kita bahas dan kemudian endingnya di 26 sampai 28 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengingatkan kepada kita tentang hikmah dan alasan Allah menurunkan hukum-hukumnya, ya dengan tadi kehendak untuk memberikan kejelasan, menghadirkan contoh juga dari orang-orang terdahulu, para nabi dan para rasul serta orang-orang soleh sebelum kita. Bahkan Allah juga menghadirkan keluasan rahmat dengan penerimaan taubat yang disebut Allah dengan lafaz yang diulang dan seterusnya, sampai Allah kemudian juga menghadirkan hakikat tentang kelemahan manusia terhadap apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua tentu harus kita rangkum sebagai sebuah kebaikan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan seluruh ayat-ayat yang telah kita bahas di kajian-kajian kita sebelumnya, ayat 1 sampai 25, menjadi ruang yang kita pegang betul untuk bisa menjadi bagian yang mewarnai hidup kita. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala pastilah mengatur dan mendudukan hukum dengan pengetahuan dan kebijakannya. Semoga tidak ada lagi ya kalimat seperti yang dahulu mungkin kita bincangkan tentang poligami, bagaimana Allah mengaturnya, dan bahwa memang hasanah kecenderungan laki-laki untuk memiliki banyak perempuan, dan seterusnya sudah kita bahas demikian rupa, sangat indah ya, bahwa sesungguhnya Allah justru menarik ya ruang-ruang yang sebelumnya tampak buruk, tampak tidak memiliki adab, kemudian ditarik dengan hukum yang indah dan lembut ya, tanpa juga meniadakan kecenderungan seorang laki-laki. Mungkin pada akhirnya ada yang mungkin memang tidak cukup untuk memiliki satu saja, hingga Allah menghadirkan 4 di antaranya. Mudah-mudahan hal-hal semacam ini terus menjadi bagian yang kita imani, karena tentu apa yang datang dari Quran tidak ada satupun ayat yang layak untuk kita jadikan celah untuk kita mengendurkan keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tentu ayat-ayat tentang keluarga dan pernikahan yang kemudian kita kumpulkan dalam kajian-kajian kita sebelumnya, mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa memang keluarga dan pernikahan adalah dasar dari ruang-ruang kehidupan, peradaban, sehingga di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya, di mana kemudian diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan yang sangat indah. Ifu ta'ifu nisa'ukum wa burru aba'akum taburukum abna'ukum. Rasul menyampaikan kepada kita ya bahwa jagalah kehormatan diri kalian
maka keluarga kalian pun akan ikut menjaga kehormatan dirinya. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak kalian, maka anak-anak kalian pun akan berbuat baik kepada kalian. Hadis yang sangat indah, tentu menutup kajian yang saya sampaikan di waktu yang cukup terbatas ini. Sekali lagi mudah-mudahan ketegasan Allah di ayat ke-26 sampai ke-28 yang kemudian merangkum seluruh hukum yang dikumpulkan Allah di ayat-ayat sebelumnya 1 sampai 25. Mudah-mudahan kita semakin mengerti bahwa Allah berkehendak untuk menjelaskan, menghadirkan cahaya hidayah untuk menuntun kita mengikuti jejak orang-orang terdahulu yang secara akhlak dan secara perjalanan tentu menjadi orang-orang yang telah terbukti lurus dan benar langkah mereka. Sekaligus juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meluaskan ampunan pada kita atas kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi, karena begitulah manusia. Ya, wa khuliqal insana dha'ifa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu dan kita terlepas dari ketersesatan yang amat jauh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin kajian kita di pagi hari ini di ayat ke-26 sampai ke-28. Mudah-mudahan menjadi bagian yang Allah berkahi awal sampai akhirnya. Jika nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, monggo untuk disampaikan di dalam grup. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan sharingnya lewat voice note WA yang akan saya sampaikan sebagai jawaban. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.